Pria ini telah dibangkitkan kembali 139 kali. Dia dibunuh setiap hari. Kadang kepalanya dipenggal oleh pedang panjang. Kadang dia ditembak di kaki oleh sepasang kembar. Kadang dia dilempar ke udara oleh pantat seorang pembunuh kerdil. Kadang dia hanya ingin sarapan, tapi dadanya ditusuk dengan tombak. Pembunuh itu bahkan memberi hormat dengan sopan, lalu menyeretnya di jalanan. Tapi keesokan harinya dia menggunakan cara yang sama persis untuk menusuk dada pembunuh itu. Setiap kali dia mati, dia bangun pada pagi yang sama, dipaksa mengulang seluruh hari itu lagi. Jadi dia mengingat setiap detailnya. Dia bisa dengan tenang menghindari semua serangan pembunuh dan membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Lalu dia langsung melemparkannya ke wajah pembunuh itu. Saat itu, jam alarm berbunyi. Dia segera meraih jaketnya. Waktunya melompat keluar jendela. Helikopter di belakangnya meledak seketika, tapi dia melompat dengan sempurna ke atas truk sampah. Bahkan saat mendarat dengan aman, lebih banyak pembunuh menunggunya. Jadi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah bertahan melewati 1247. Alih-alih terus bertarung, dia memutuskan menghabiskan waktu dengan anaknya. Mereka bersenang-senang di taman hiburan. Tapi saat pulang, dia menyadari sudah 12.50. Saat itulah dia sadar bahwa dia telah dipasangi alat pelacak. Sebelumnya tidak ada sinyal di ruang bawah tanah, jadi para pembunuh tidak bisa melacaknya. Sekarang mereka muncul lagi. Dia cepat-cepat menoleh untuk melindungi anaknya di tengah hujan peluru. Dia hidup kembali untuk kali 146. Kali ini dia menemui seorang teman lama dan mengetahui bahwa alat pelacak paling baik disembunyikan di dalam gigi. Tiba-tiba dia teringat bahwa baru-baru ini dia memasang implan gigi. Dia bergegas ke kamar mandi, mengabaikan peringatan temannya dan mencabut giginya satu persatu. Akhirnya dia menemukan alat pelacak itu. Sejak hari itu dia menggunakan alat pelacak sebagai umpan, memancing para pembunuh keluar, lalu menjebak mereka satu persatu. Setelah menyingkirkan kaki tangan kecil, hanya sang otak di balik semuanya yang tersisa. Bos itu bersembunyi di sebuah laboratorium penelitian fisika. Pria itu menekan gas dan menerjang maju. Pertama kali dia menabrak dinding. Kedua kali dia masuk ke laboratorium, tapi dikelilingi lebih dari selusin penjaga bersenjata. Pria itu menggunakan mobil penuh bom untuk meledakkan mereka semua. Tapi dia tidak menyangka kepala keamanan muncul di sampingnya. Pada percobaan ketiga, dia membunuh seorang pembunuh yang mirip dengannya, menyamar sebagai pria itu, dan menggunakan kartu identitasnya untuk menyusup ke laboratorium. Dia masuk dengan lancar, tapi saat keluar dari lift, dia bertemu sekelompok besar penjaga bersenjata. Pria itu menodongkan pistol ke dirinya sendiri karena putus asa. Pada percobaan kelima, dia menyamar sebagai tentara berpangkat tinggi dan akhirnya mencapai kantor bos, di mana seorang wanita dengan pisau menunggu. Pria itu menembak, tapi wanita itu terlalu cepat. Dia menebas pria itu dengan satu tebasan. Dalam beberapa kebangkitan berikutnya, dia terus mengganti senjata. Namun wanita itu selalu memenggalnya. Setelah membunuhnya, dia selalu mengatakan kata-kata yang sama. Aku Guan Ian, dan Guan Ian telah melakukan ini. Setelah kebangkitan 156, pria itu menyadari bahwa senjata api tidak berguna melawan wanita itu. Jadi dia memutuskan mencari seorang guru Tiongkok untuk belajar ilmu pedang. Awalnya, sang guru mengalahkan pria itu habis-habisan. Setelah kebangkitan berikutnya, pria itu kembali belajar dari guru itu. Akhirnya, dia mengalahkan sang guru hanya dengan 7 gerakan. Dia menemukan wanita itu lagi dan bertarung dengannya dengan pedang. Saat bertarung, dia dengan santai memotong rambutnya. Wanita itu marah, tapi dia tidak lagi sebanding dengan pria itu.